Wah, senang sekali ya. Hari ini Lause bisa melihat adik-adik duduk tenang, siap untuk mendengarkan firman Tuhan, siap untuk berdoa, siap untuk memuji nama Tuhan. Oke, adik-adik, sekarang tenang, duduk yang nyaman, yang aman. Kita mau beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Adik-adik, hari ini ayat panggilan ibadah kita terambil dari Mazmur 119 ayat 12. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Iya adik-adik, siapa nih yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, sudah siap semua ya? Sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau buka ibadah sekolah minggu kita hari ini di dalam doa. Yuk semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh bersama-sama untuk beribadah, kami boleh sama-sama untuk sekolah minggu. Dan ini kami Tuhan, ini hati kami yang rindu untuk memuji Tuhan. Kiranya Tuhan yang tetap beserta dengan kami. Berkati adik-adik yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Kiranya mereka dengan penuh sukacita juga memuji memuliakan Tuhan. Ini ibadah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, nah kan semua adik-adik ada di rumah masing-masing nih. Pasti di rumah itu ada mama, ada papa, ada adik-adik juga. Nah, selain ada itu, ada siapa lagi? Nah, selain itu ada Tuhan Yesus juga tetap. Jadi meskipun adik-adik di rumah, atau adik-adik di gereja, atau adik-adik dimanapun, di sekeliling adik-adik itu ada Tuhan Yesus. Di rumah adik-adik juga ada Tuhan Yesus. Nah, karena di mana-mana ada Tuhan Yesus, di hati kita juga ada Tuhan Yesus. Nah, saat ini kita mau sama-sama memuji Tuhan nih. Kita mau katakan, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Jadi kita bersuka cita karena Tuhan Yesus tetap beserta dengan kita. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Iya adik-adik, boleh sambil bertepuk tangan. Kita memuji Tuhan, kita katakan, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home. Jadi kita bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Yesus di dalam rumahku, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Oke adik-adik, iya betul ya. Kita bersuka cita karena Yesus selalu beserta dengan kita. Kita senang karena di rumah kita, meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, Tuhan Yesus tetap bersama dengan kita. Tuhan Yesus juga ada di rumah kita. Oke adik-adik. Nah, saat ini kita mau mengumpulkan persembahan. Kita bersyukur, kita berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus juga dekat dengan kita, ada di dalam hati kita, kita juga wajib bersyukur kepada Tuhan.
Nah, Tuhan juga sudah limpahkan berkat melalui papa mama. Tuhan juga sudah limpahkan melalui pengetahuan, kepintaran buat adik-adik. Dan saat ini kita mau kumpulkan persembahan. Adik-adik bisa kasih kolektenya melalui papa mama atau mengumpulkannya di amplop yang sudah adik-adik persiapkan. Atau ada yang mempersiapkan celengan nih untuk persembahan. Nah, adik-adik juga bisa memasukkannya di celengan. Supaya nanti ketika papa mama ke gereja, papa mama bisa antarkan juga persembahan adik-adik. Nah, adik-adik sambil mengumpulkan persembahan, kita mau tetap bersyukur nih karena Tuhan selalu dekat dengan kita. Kita mau memuji Tuhan, kita katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Oke adik-adik, kita mau katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita mau bersyukur, kita berterima kasih karena Tuhan selalu dekat dengan kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Adik-adik, kita akan terus memuji Tuhan. Kita mau katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Yuk sama-sama kita katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dari siapa? Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Iya, betul ya adik-adik? Hanya Tuhan yang jadi kota benteng dan gunung batu kita. Mari kita sama-sama berdoa. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan bagi setiap kami, bagi adik-adik sekolah minggu. Kiranya Engkau yang terus limpahkan berkat Tuhan bagi setiap kami. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau masih izinkan kami untuk boleh mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan ini Tuhan, berkati ucapan syukur kami melalui persembahan ini. Kiranya boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kiranya boleh untuk memperluas kerajaan Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan, kami kumpulkan, kami serahkan untuk puji syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini tahu nggak kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang apa? Nah, sekarang Lauseme mau kasih tahu adik-adik nih, hari ini kita mau dengar firman Tuhan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang buta. Nah, Tuhan Yesus itu penuh dengan kasih. Tuhan Yesus itu juga mampu untuk melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Mampu menyembuhkan penyakit. Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau dengar cerita bagaimana Tuhan bisa menyembuhkan orang buta ini. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi sama-sama. Kita mau katakan bahwa ada orang buta duduk minta-minta, tapi Tuhan mendengarkan itu dan Tuhan menyembuhkannya. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Iya, jadi orang buta ini matanya celik ya adik-adik karena Tuhan yang sembuhkan.
Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Celik matanya, orang buta itu disembuhkannya. Iya, adik-adik, Tuhan kita itu luar biasa ya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Celik matanya, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Iya, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Yuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar? Hai. Nah, semuanya coba duduk yang manis ya. Di depan TV atau di depan laptop atau di depan HP. Ayo, Lause tunggu semuanya duduk yang manis ya. Nah, semua sudah duduk rapi, manis. Kita tutup mata kita ya. Sama-sama. Lause hitung sampai 10. Lause juga tutup matanya nih ya. Yuk kita tutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buka ya. Nah, waktu adik-adik tutup matanya, adik-adik bisa lihat apa? Gak bisa lihat apa-apa kan ya? Gelap semuanya, gak bisa lihat apa-apa. Aduh, gak enak banget ya kalau hidup gak bisa lihat apa-apa. Nah, sekarang Lause mencoba nih ya. Kalau Lause tutup mata Lause dengan kain, lalu Lause mau tebak benda-benda yang mau dikasih. Ya, nanti Lause Stefanus mau kasih ke Lause benda-bendanya nih ya. Cobain ya. Nih, Lause tutup dulu mata Lause. Oke. Coba benda yang pertama nih Lause Step. Oke. Benda yang pertama ya. Iya nih, apa ya? Ya, ini yang pertama. Coba lo setebak. Kira-kira apa ya? Bisa tebak lo, Bunyi-bunyi ya, bunyi-bunyi. Iya, bunyi-bunyi. Nggak tahu ini apa bendanya. Coba yang lain dong. Yang lain, oke, yang lain ya. Yang mana ya? Ini deh. Adik-adik jangan kasih tahu ya. Ya, itu benda kedua. Mudah sekali. Hah? Ada giniannya, berarti ini bisa untuk minum nih. Iya, kira-kira apa namanya? Kalau gelas kepanjangan. Hah, kayak tumbler gitu ya. Betul kan ya? Betul. Yeay. Satu lagi ya. Lagi. Tadi satu nggak bisa tebak lo ya.
Iya. Begitu bisa ditaruh. Yang terakhir, ini benda terakhirnya. Bentar ya, saya tunjukin ke anak-anak. Nah ini. Bisa tebak nggak apa? Kalau adik-adik pasti bisa tebak karena adik-adik bisa lihat. Waduh, kayaknya ini susah banget ya. Tapi ada apa? Kayak ada kabel ya. Ada kabel. Mainan ya ini ya kayaknya ya. Ada kabelnya. Masa bukan? Memang sih bentuknya kayak mainan, tapi bukan mainan. Ya, nggak tahu juga deh. Nyerah deh. Oke. Hahaha. Oke. Cuma bisa satu. Masa boleh buka matanya. Sekarang kita buka dulu ya. Oke, silakan. Ternyata susah juga loh kalau nggak bisa lihat. Ini ya mainan kura-kura. Oh, yang ini. Oh, lampu buat belajar. Ya adik-adik, kita bisa bayangkan kalau kita nggak bisa lihat ya betapa menderitanya kita ya. Nah, di Alkitab ada seorang yang buta juga. Sudah lama dia buta ya. Kisahnya seperti apa? Kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami bisa sekolah minggu sama-sama. Kami hari ini mau mendengarkan firman-Mu juga. Tolong kami supaya kami bisa duduk yang manis dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi di Alkitab dikisahkan ada seorang yang buta. Dia sudah buta lama ya. Nah, jadi dia udah lama tuh gak bisa lihat pemandangan, gak bisa lihat mama atau papanya, tidak bisa melihat hewan-hewan, gak bisa lihat pelangi. Wah, pokoknya kasihan deh ya. Nah, dia juga adalah orang yang miskin adik-adik. Jadi dia gak bisa pergi berobat untuk mengobati matanya. Nah, akhirnya ya didiemin aja begitu ya. Jadi setiap hari dia cuma duduk-duduk gitu ya. Karena dia tidak bisa mengerjakan apa-apa juga orang buta ini. Satu hari dia mendengar kalau ada seorang yang namanya Tuhan Yesus. Yaitu Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan semua macam penyakit. Kapan ya kata orang buta itu ya? Kapan ya kira-kira aku bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Siapa ya yang bisa nganterin aku untuk bertemu dengan Tuhan Yesus? Kayaknya gak mungkin ya. Gak mungkin. Nah, jadi orang buta itu kayaknya gak mungkin dia bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Tapi suatu hari dia mendengar, ya walaupun dia buta tapi dia bisa mendengar dengan baik. Dia mendengar di sekeliling dia tuh ada banyak orang ya, kayaknya ada banyak orang yang sedang berkerumun dan membicarakan sesuatu. Jadi orang buta itu pengen tahu ya, kepo-kepo dia ya. Jadi dia pergi menghampiri salah satu orang yang sedang berbicara itu di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu. Dia bertanya, orang buta itu bertanya, kalian sedang apa sih? Apa yang kalian bicarakan? Ada berita penting apa? Bisa cerita ke saya nggak? Saya bisa tahu nggak? Lalu orang itu mengatakan, tahu nggak? Nanti sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang ke kampung kita. Orang buta itu terkejut. Tuhan Yesus
Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan semua macam penyakit itu akan datang ke kampung kita. Wah, orang buta itu berkata dalam hatinya, saya tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Saya harus ketemu sama Tuhan Yesus nanti. Saya harus berkata kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkan saya juga. Wah, saya harus melakukannya. Saya harus ketemu Tuhan Yesus. Nah, jadi orang buta itu menantikan ya kedatangan Tuhan Yesus. Katanya kan tidak lama lagi mau datang ke kampung mereka. Nah, pada waktu hari itu dia mendengar ya, orang-orang makin hari makin banyak ya berkerumun sepertinya, dan mereka terus membicarakan tentang Tuhan Yesus begitu ya. Nah, pada waktu Tuhan Yesus mungkin sudah dekat dengan posisi di mana orang buta itu ada ya, dan banyak orang makin terdengar suaranya dan memanggil-manggil Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Maka orang buta itu dengan sekuat tenaga, dengan sekenceng-kencengnya, dengan sekeras-kerasnya, sekuat tenaga dia berteriak, Tuhan Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan Yesus dengar gak? Padahal orangnya kan banyak. Tuhan Yesus bukan hanya mendengar, Tuhan Yesus menghampiri orang buta itu. Dan dia bertanya dan berkata kepada orang buta itu, apa yang kamu mau? Orang buta itu berkata, Tuhan Yesus, aku mau melihat. Tuhan Yesus, aku mau sembuh, tolong sembuhkan aku mau melihat. Tuhan Yesus berkata, sekarang juga melihatlah engkau, karena imanmu yang menyelamatkan engkau. Sekarang juga melihatlah engkau, karena imanmu yang menyelamatkan engkau. Seketika itu juga orang buta itu bisa melihat. Dia bisa membuka matanya. Dia bisa melihat semua orang yang ada di sekitar dia. Dia bisa melihat pohon, dia bisa melihat hewan-hewan, burung-burung. Wah, dia sangat gembira. Dia meloncat-loncat, dia menari-nari kegirangan karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia. Tuhan Yesus sudah membuat dia melihat. Wah, hebat ya Tuhan Yesus kita ya. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan semua macam penyakit. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, bisa berjalan lagi. Orang yang buta bisa melihat. Orang yang sedang sakit demam, bahkan orang yang sudah mati bisa dibangkitkan lagi. Wah, hebat ya Tuhan Yesus ya. Nah, kalau adik-adik sedang sakit, adik-adik juga bisa berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkan ya. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yeremia 17 ayat 14a. Yeremia 17 ayat 14a. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Nah, adik-adik ikutin ya, sama-sama ya. Satu, kita ikutin 2 kali ya. 1, 2, 3. Yeremia 17 ayat 14a. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Yeremia 17 ayat 14a. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Sekali lagi ya. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Wah, hebat adik-adik semua ya. Sudah bisa hafal. Nah,
setelah itu adik-adik bisa menggambar ya. Ini nanti adik-adik bisa lause kasih ya seperti ini. Nah, gambar seorang tapi belum ada matanya. Nanti adik-adik bisa print ya, suruh papa atau mama print gambar ini. Lalu adik-adik tambahkan mata sambil bersyukur karena adik-adik punya mata yang baik, bisa melihat, bisa melakukan semua aktivitas, bisa main games ya, bisa olahraga, bisa mengerjakan tugas dari bapak dan ibu guru. Wah, pokoknya kita bisa melakukan banyak hal dengan kedua mata kita ya. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan dua mata bagi kita. Nanti hasilnya seperti ini. Nih, langsung udah coba nih ya. Nah, kira-kira seperti ini, tapi pasti adik-adik bisa membuatnya lebih keren daripada ini ya. Nah, selamat mencoba adik-adik ya. Nah, sekarang kita setelah adik-adik nanti pasti nanti bisa dapat gambarnya ya. Nah, sekarang kita berdoa ya. Kita bersyukur karena kita bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami punya kedua mata yang baik yang bisa kami pakai, di mana kami bisa melihat dan melakukan semua tanggung jawab dan aktivitas kami. Terima kasih, kami bersyukur karena kami punya Tuhan seperti Engkau yang dapat menyembuhkan semua jenis penyakit. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, adik-adik, bersyukur ya kita mempunyai Tuhan Yesus yang sangat baik. Dia bisa menyembuhkan penyakit, dia bisa menyembuhkan orang buta itu, dan bagaimana Tuhan itu selalu berkuasa atas hidup orang buta itu, begitu juga berkuasa atas hidup kita. Jadi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus juga bisa menyembuhkan kita. Jadi kalau ada adik-adik sekarang yang sedang sakit, atau ada adik-adik yang sedang merasa kesusahan, jangan khawatir, jangan takut, karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Kasih Tuhan selalu ada untuk kita. Oke adik-adik, ya sekolah minggu kita mau selesai. Sebelum kita doa penutup, kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih buat hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, betapa Tuhan mengasihi orang buta dan menyembuhkannya. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus juga selalu beserta dengan kami, menyembuhkan kami yang sedang sakit, menyembuhkan adik-adik yang sedang sakit, atau adik-adik yang sedang kesusahan. Dan kami percaya kasih Tuhan tetap beserta dengan setiap kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh sekolah minggu sama-sama, dan kiranya kasih Tuhan yang boleh tetap menyertai kami
di aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah sekolah minggu kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang senantiasa berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, terima kasih ya sudah mau mengikuti sekolah minggu hari ini. Tetap diingat firman Tuhannya dan sampai jumpa di persekutuan selanjutnya, di sekolah minggu selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa ya minggu depan ya.